Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lere iler tandure wong sumiler ta ijo royo royo tak senggoh temanten anyar. Nah, teman-teman Himo Kopi, tahu gak tembang tadi itu buatan siapa sih? Nah, tembang tadi itu buatan seorang wali besar yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Beliau itu merupakan salah satu anggota daripada Wali Songo atau Wali Sembilan. Udah pada tahu gak? Nah, mungkin pada tahu ya. Jadi tembang tadi itu buatan Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini terkenal akan metode dakwahnya yang menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian. Namun, apakah hanya Sunan Kalijaga saja yang menyebarkan ajaran Islam menggunakan kesenian? Ternyata Sunan Gunung Jati yang juga merupakan seorang wali songo, anggota wali songo yang wilayahnya yang penyebaran Islamnya itu di wilayah Tanah Sunda juga menggunakan metode kesenian. Jadi metode kesenian yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati ini bisa dikatakan sangat efektif bagi masyarakat khususnya suku Sunda pada masa lampau. Kira-kira teman-teman penasaran juga gak sih kenapa Indonesia atau Nusantara waktu dulu tepatnya sebelum 7 Masehi, di mana mayoritas masyarakat di Nusantara pada waktu lampau itu memeluk agama Hindu atau Buddha. Namun pasca kedatangan para wali atau metode dakwah para wali ini, Wali Songo, kemudian masyarakat di Nusantara akhirnya memeluk ajaran Islam. Nah, salah satunya itu yaitu mendekatan metode yang benar-benar efektif. Metode ini kalau dalam ilmu dakwah disebut dengan metode al-hikmah atau metode pendekatan dengan menggunakan media-media yang disenangi oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, di sini kita akan bahas mengenai metode dakwah seni atau metode dakwah al-hikmah ala Sunan Gunung Jati. Jadi, metode dakwah ala Sunan Gunung Jati ini merupakan metode dakwah yang menggunakan kesenian dengan media gamelan. Tahu kan gamelan seperti apa? Nah, gamelan ini seperti ini nih gambarnya. Jadi, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ini dengan melalui gamelan biasa disebut juga dengan gamelan sekaten atau gamelan syahadatain. Nah, asal-usul daripada penamaan gamelan ini menjadi gamelan syahadatain yaitu karena pada waktu itu Sunan Gunung Jati disebutnya itu melakukan pagelaran gamelan atau pertunjukan gamelan yang dimana mayoritas masyarakat pada waktu itu sangat antusias atau sangat menyukai dengan pagelaran seni, terutama jika di dalamnya itu ada gamelan, terus wayang dan juga seni tari yang lainnya. Nah, pagelaran yang dibuat oleh Sunan Gunung Jati ini tentunya tidak gratis ya, seperti halnya kan di zaman sekarang juga ketika kita melakukan atau ingin melakukan pertunjukan, tentu orang yang ingin menontonnya harus membayar dengan tiket. Nah, akan tetapi uniknya tiket yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ini tidak berupa uang atau berupa pekerjaan yang lainnya, melainkan tiket masuk untuk menonton pertunjukan gamelan sekaten ini adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, metode ini benar-benar efektif. Bagaimana tidak, masyarakat Sunda waktu itu yang mayoritas sebelum kedatangan Sunan Gunung Jati itu memeluk agama Hindu atau Buddha sebagaimana Raja Pajajaran waktu itu. Namun pasca kedatangan Sunan Gunung Jati, keadaan di Tanah Sunda ini berubah, terutama di Cirebon, sebagaimana yang diceritakan dalam naskah Purwaka Carubanagari. Yaitu dengan kedatangan Sunan Gunung Jati ini, penyebaran agama Islam di Tanah Sunda menjadi sangat signifikan. Bahkan bisa dikatakan perubahan dari peralihan dari sebelumnya Hindu Buddha menuju Muslim itu bisa dikatakan 180 derajat berubah.
Nah, sebelum masuk pada pembahasan, kira-kira Sunan Gunung Jati ini siapa sih? Jadi, Sunan Gunung Jati ini kita ambil profilnya dulu ya. Nah, Sunan Gunung Jati ini mempunyai nama asli yaitu Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah. Jadi beliau ini merupakan putra dari bangsawan Arab, ya putra Raja Mesir ya. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1448 Masehi di Mesir. Nah, menariknya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ini merupakan ibunya itu adalah bernama Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Raja Pajajaran yang sangat dihormati pada waktu itu, yaitu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi ini mempunyai putri yang bernama Rara Santang yang kemudian beliau itu memeluk Muslim sebelumnya, lalu berangkat ke Tanah Suci, dan saat di Tanah Suci beliau ini bertemu dengan Syarif Abdullah yang kemudian menjadi ayah daripada Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Hidayatullah ini awalnya diharuskan untuk menjadi penerus daripada ayahnya yang seorang Raja Mesir. Namun Sunan Gunung Jati ini menolak dikarenakan beliau lebih menginginkan untuk berdakwah atau menjadi pengajar di tempat leluhur ibunya. Nah, Sunan Gunung Jati ini kemudian dikarenakan keinginannya itu untuk menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang guru, maka beliau ini benar-benar menuntut ilmu secara secara luar biasa lah intinya. Beliau memperdalam ajaran Islam ini bahkan sampai berguru kepada Syekh Najmurini Kubro di Mekah. Nah, selama berguru dengan Syekh Maulana Kubro, beliau mempelajari ilmu-ilmu mengenai tarekat. Nah, kemudian ilmu tarekat ini seperti tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Istiqai, dan tarekat Syatari. Nah, setelah itu Sunan Gunung Jati terus-menerus mencari ilmu dan menuntut ilmu terhadap guru-guru atau ulama-ulama yang waktu itu disebut ulama besar, sampai akhirnya beliau tiba di Tanah Sunda. Nah, saat tiba di Tanah Sunda ini, beliau itu merupakan seorang wali yang bisa dikatakan sangat pandai dalam berpolitik. Bagaimana tidak, ketika beliau sampai ke Tanah Sunda, beliau ini mampu mampu mendapatkan hati-hati para politikus di Tanah Sunda pada waktu itu, hingga akhirnya beliau ini merupakan satu-satunya sunan atau anggota Wali Songo yang mempunyai status resmi sebagai sultan. Nah, beliau ini merupakan Sultan Cirebon. Kemudian metode dakwah yang diterapkan oleh Sunan Gunung Jati ini tidak hanya berpaku pada kegiatan-kegiatan politik, akan tetapi lebih banyak dihabiskan pada kegiatan-kegiatan humanistik seperti pendekatan terhadap masyarakat dengan metode dakwah al-hikmah. Nah, metode dakwah al-hikmah yang sudah tadi dijelaskan di awal ini menyangkup seperti gamelan sekaten atau gamelan syahadatain. Nah, sudah tahu kan tadi kenapa bisa disebut dengan gamelan syahadatain? Dikarenakan tiket masuk untuk menonton pertunjukan ini adalah menggunakan dengan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, gamelan sekaten yang digunakan dalam proses penyebaran agama Islam ini, terutama di Cirebon, itu menggunakan tangga nada pelog atau 7 tangga nada dengan ke-7 macam instrumen yang ada dalam ensemble gamelan sekanten. Di antaranya itu yang pertama ada bonang, gong, bedug, titil, saron, ketuk, kebluk, dan juga cret. Nah, untuk ukuran instrumen pengiring dalam gamelan sekanten ini itu terbuat dari perunggu. Dalam prosesi pertunjukan kesenian menggunakan gamelan sekaten ini, jadi Sunan Gunung Jati menyiapkan 4 tingkatan ibadah. Yang pertama yaitu syariat yang disimbolkan dengan wayang sebagai lambang perwujudan manusia. Yang kedua yaitu tarekat yang disimbolkan dengan balong. Yang ketiga hakikat yang disimbolkan dengan topeng. Dan yang keempat makrifat yang disimbolkan dengan ronggeng. Nah, penggabungan kesenian dengan unsur agama ini dilakukan agar penampilan kesenian mudah masuk dan diterima di kalangan masyarakat. Sehingga pada saat ini
gamelan sekaten peninggalan Sunan Gunung Jati masih disimpan di Keraton Kesepuhan Cirebon. Gamelan ini kemudian biasanya akan ditabuh atau dimainkan pada saat Idul Fitri atau menjelang Idul Adha. Nah, metode kesenian ini seperti yang tadi dijelaskan itu masuk ke dalam metode dakwah al-hikmah. Nah, maksud daripada metode dakwah al-hikmah ini adalah metode yang menggunakan pemanfaatan kearifan lokal yang dijadikan sebagai bahan penyebaran agama Islam. Nah, biasanya metode al-hikmah ini disampaikan dengan cara yang atraktif dan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang baru pertama kali menyaksikannya. Nah, kemudian kan dakwah daripada Sunan Gunung Jati ini benar-benar bisa menarik masyarakat yang waktu itu sangat antusias dengan seni. Kemudian Sunan Gunung Jati ini juga memasukkan nilai-nilai keislaman yang sangat tinggi, sehingga nilai-nilai Islamiyah atau dakwah-dakwah Islamiyah bisa dipahami oleh para penonton pertunjukan daripada seni pagelaran gamelan sekaten ini. Nah, pertanyaannya, apakah metode dakwah ini efektif untuk dilakukan di zaman sekarang? Nah, tentu sangat efektif. Kenapa? Karena jika kita sebagai pendai itu harus mampu untuk menggunakan metode dakwah hikmah yang yang benar-benar diminati oleh masyarakat. Nah, jika dulu misalkan Sunan Gunung Jati menggunakan gamelan sekaten sebagai media untuk menarik orang-orang supaya mampu ikut masuk ke dalam ajaran Islam dengan hatinya, maka kenapa tidak di zaman sekarang kita masuk ke dalam media yang sangat diminati oleh masyarakat. Nah, jika di zaman sekarang ini media yang sangat dinikmati atau diminati oleh masyarakat itu adalah media sosial seperti platform YouTube, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Sebagai seorang pendai, sudah sepatutnya kita itu harus cerdas dalam menyebarkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita juga harus menggunakan metode yang berbeda-beda, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dulu, itu menggunakan banyak sekali metode, dimulai dari pendekatan kesenian, kemudian politik, perdagangan, dan juga lain sebagainya. Nah, di era sekarang penerapan dari metode dakwah seni ala Sunan Gunung Jati ini bisa diterapkan dengan kita masuk ke dalam media-media yang sangat diminati oleh masyarakat. Kita jangan menolak hal-hal yang sangat diminati oleh masyarakat, seperti halnya zaman dulu misalkan. Jika para pendai atau ulama-ulama kita dahulu menolak akan adanya kesenian atau menolak akan adanya musik dikarenakan misalkan tidak selaras dengan ajaran Islam, maka kecil kemungkinan masyarakat saat ini di Indonesia khususnya bisa seramai atau menjadi mayoritas. Bisa dilihat dari contohnya itu India ya. India walaupun masyarakat muslimnya bisa dikatakan banyak, tapi tidak menjadi mayoritas di negara India, dikarenakan kan penyebar agama Islam yang ada di India waktu itu menggunakan metode-metode konvensional. Sedangkan para wali yang ada di Indonesia ini menggunakan metode-metode yang dikatakan sangat cerdik. Sebelumnya itu memang ada penyebaran ajaran Islam terutama pada abad 7 Masehi di Indonesia, tapi tidak membuahkan hasil yang benar-benar maksimal seperti yang dilakukan oleh dakwah Wali Songo, dikarenakan masih menggunakan metode konvensional. Maka dari itu sudah sepatutnya di zaman sekarang ini para pendai atau dakwah-dakwah, terutama kita nih teman-teman Hima Kopi, jika kita ingin berdakwah di masyarakat, kita harus menggunakan metode yang sangat diminati oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, berdakwah ini tidak hanya mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam Islam, akan tapi juga untuk mengingatkan orang-orang akan nilai-nilai Islamiyah. Seperti misalkan saat ini kita masuk ke dalam platform YouTube atau TikTok contohnya. Nah, di sana kita bisa memunculkan hal-hal yang benar-benar diminati oleh masyarakat atau netizen, yang kita sisipkan secara halus nilai-nilai Islamiyah, sebagaimana yang tadi diterapkan oleh Sunan Gunung Jati. Jika di dalam pagelaran wayang itu beliau membagi-bagi menjadi 4 tingkatan dalam metode dakwahnya itu, dimulai dari tingkatan makrifat hingga tingkatan tarekat. Nah, kita juga di sini bisa menerapkan dalam media sosial tentunya, asalkan
kita mampu untuk lebih kreatif dan juga lebih inovatif. Nah, maka dari itu metode-metode ini perlu disebarluaskan, perlu ditelaah lebih lanjut ya, sehingga dengan tujuan supaya metode yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati pada masa lalu ini bisa menjadi efektif dan juga bisa membuahkan hasil yang sangat memuaskan untuk kita sebarkan di era sekarang, terutama untuk menghindari apa ya namanya itu Islamofobia yang digembor-gemborkan oleh Barat. Nah, untuk menghindari Islamofobia itu kita mencoba untuk masuk ke dalam hal-hal yang disukai oleh masyarakat, kemudian kita mengabarkan kepada masyarakat bahwasanya Islam itu tidak seperti ini. Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Islam itu indah dan juga mencintai hal-hal yang gimana ya? Mencintai perdamaian dan juga mencintai hal-hal yang indah. Kayak gitulah intinya mah. Nah, maka dari itu sangat diperlukan jiwa Sunan Gunung Jati pada daiyah muda untuk lebih kreatif, inovatif, dan tidak terpaku pada penyamanan dakwah klasik. Akan tetapi sangat perlu untuk mendalami banyak media sehingga amal ma'ruf nahi munkar bisa tersampaikan pada seluruh golongan dan seluruh umat manusia. Nah, terutama seperti tadi untuk menghalau pengaruh Islamofobia yang marak saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.